bertemu kembali di PA Permata di minggu ini dengan harapan yang begitu besar kepada Tuhan. Kita dilayakkan menerima dan melakukan kebenaran yang Dia inginkan untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Permata GBKP tetap menyumbangkan hati, pikiran, dan waktu bahkan kehidupan mereka untuk dapat mengimani firman Tuhan ini agar permata-permata GBKP menjadi permata yang indah di mata Tuhan, menjadi bekal hidup kamu untuk melakukan masa depan kamu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita meminta kekuatan atas pertolongan yang Dia izinkan untuk kita peroleh dalam hidup kita. Di dalam doa bersama, mari kita persiapkan pikiran kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dan dekat di dalam hati dan hidup kami. Engkau selalu memperdulikan, memperhatikan apa yang terbaik untuk dapat kami lakukan. Engkau mengizinkan ada kuasa Roh-Mu Bapa bekerja atas diri kami, memampukan kami melihat cakrawala dunia yang begitu luas, yang dapat membedakan pikiran kami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ajar kami kembali Tuhan dari lawatan firman-Mu, mengingatkan kami akan kehebatan dan kemahakuasaan-Mu menggiring kehidupan kami ke arah jalan yang Tuhan tuntun bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata minggu ini, yang diambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kami akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Inilah perkataan Lamuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lamuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minuman ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa dan anggur kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang-orang bisu, untuk hak orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin. Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah ajar nande ataupun nasihat seorang ibu. Shalom buat seluruh permata GBKP. Di minggu ini bagaimana kita melihat ajar nande, nasihat seorang ibu. Ini menyangkut dengan hari ulang tahun Moria GBKP yang ke-66. Bagaimana kita menempatkan kehadiran seorang ibu skala nande di dalam kehidupan kita. Bagaimana rewel mereka, bagaimana cerewet mereka, bagaimana perhatian mereka, bagaimana nasihat-nasihat mereka. Yang Permata GBKP akan terapkan menjadi tulisan yang indah yang tidak akan terhapus dalam hati yang paling dalam. Kehadiran seorang ibu skala nande bagi anak-anaknya adalah luar biasa dan sangat membangun sekali, dan sangat begitu besar dampaknya bagi pertumbuhan karakter seorang anak. Kalau pada kesempatan ini saya bertanya kepada Permata GBKP, apa yang akan kamu ungkapkan? Sebuah kalimat tentang hari ulang tahun Moria GBKP di tahun ini. Coba pikirkan dan berikan kata-kata itu kepada ibumu di rumah, kepada nandedu, adilah nelit nandeta di rumah, kepada Moria GBKP sebagai nande di tengah-tengah perpulungan di Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana kata-kata bijak, kata-kata kekuatan, kata-kata motivasi, doa seorang ibu adalah tetap menyertai setiap langkah anaknya. Baik buruknya kelakuan seorang anak, doa ibu selalu yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan untuk kebaikan anak-anaknya. Kamu Permata GBKP, apapun yang kamu lakukan anakku, tapi doa ibumu adalah doa yang terbaik di mata Tuhan tentang dirimu sendiri.
Jangan lupa, seorang anak adalah bagian daripada doa seorang ibu. Doa seorang ibu sangat besar sekali manfaatnya untuk dapat menjadikan tatanan kehidupan Permata GBKP lebih berarti dan bermakna untuk kamu jalani sepanjang kehidupan kamu. Pada kesempatan ini di PA Permata kita, mari kita belajar tentang doa dan harapan seorang ibu kepada anaknya, di mana anaknya itu sudah memperoleh gelar dan jabatan yang begitu megah, yaitu seorang raja. Walaupun nama daripada Lamuel ini tidak banyak diketahui orang, dan dia mungkin dari sejarah itu bukan bagian dari kehidupan Raja Israel, tapi ada makna yang tertentu yang boleh kita pelajari, makna-makna dan pesan-pesan teologis yang bisa kita jadikan sebagai hal yang perlu kita pahami dalam memahami hati seorang ibu. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana ibu daripada Lamuel memberikan perintah dan nasihat kepada anaknya sebagai seorang raja. Yang pertama sekali yang dia sampaikan adalah bagaimana pikiran perbuatan itu tetap mengandalkan satu hal yang terbaik. Jadi jauhkan dari kehidupannya adalah bagaimana perempuan-perempuan yang bisa merusak tahta daripada kerajaan Lamuel tersebut. Karena perempuan-perempuan itu adalah tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi tujuan untuk menyenangkan dan memperoleh hasil daripada apa yang dia kerjakan. Jauhkanlah hidupmu dari perempuan-perempuan. Jangan menghamburkan duit demi perempuan-perempuan yang najis di mata Tuhan. Kalau kita melihat nasihat ini penting, kenapa disampaikan oleh Ibu Lamuel? Karena bagi pembesar-pembesar, bagi laki-laki yang sudah memiliki duit, laki-laki juga lupa akan dirinya sendiri. Dia selalu mengandalkan duitnya untuk bersenang-senang dengan perempuan-perempuan yang tidak bermanfaat hidupnya di mata Tuhan. Kalau perempuan-perempuan demikian yang merusak kehidupan seorang pemimpin itu, maka perempuan itu perlu disingkirkan dari kehidupan anaknya Lamuel. Dan yang kedua yang diingatkan adalah sebagai seorang raja tidak patut memiliki kebiasaan meminum anggur yang memabukkan. Karena dampaknya apa? Dampaknya kamu tidak akan bisa memberikan keputusan adil dan bijaksana kepada rakyat yang akan kamu pimpin. Kamu tidak akan melihat kebenaran yang sesungguhnya karena anggur telah memabukkan pikiran dan mata hati kamu. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh ibunya kepada Lamuel adalah bagaimana tugas seorang raja itu memberikan ataupun menolong, membantu hak-hak orang yang perlu dibantu. Menunjukkan sikap keadilan dan kebenaran adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang raja. Jadi nasihat seorang ibu bagi anaknya ketika anaknya itu sudah memiliki pekerjaan. Nasihat seorang ibu kepada anak-anaknya ketika mereka sekolah, ketika mereka masih kecil, ketika mereka sudah bekerja, ketika mereka sudah berumah tangga. Selalu nasihat yang terbaik agar perjalanan anak itu menjadi baik juga. Banyak hal-hal yang bisa merusak perjalanan kehidupan anak. Banyak lingkungan yang bisa merusak kehidupan anak. Banyak situasi yang bisa merusak karir dan pekerjaan anak itu. Jadi perlu selalu diingatkan, perlu dinasehati. Siapa guru yang paling pertama, yang paling dekat dengan kita? Selain Tuhan adalah orang tua kita. Makanya Permata GBKP seturut dengan tema kita ajar nande. Apapun yang diberikan nande kalian, orang tua kena, ibu kalian tidak akan pernah mencelakakan kalian, tapi selalu untuk memberi yang terbaik bagi kalian. Walaupun kalian tanggapi itu terkadang membosankan, menjemukan, membuat kita ini gak enak, gak nyaman dari didikan dan nasihat-nasihat orang tua, tapi tidak pernah mencelakakan kamu. Yang perlu kamu benahi bukan mulut orang tua kamu, hati orang tua kamu, ajaran orang tua kamu. Nggak perlu itu kamu benahi, tapi yang perlu kamu benahi adalah hati kamu ketika kamu menerima nasihat dan didikan dari orang tua kamu. Jangan pernah katakan itu mulu, bosan, itu aja katanya. Jangan seperti itu. Karena perasaan orang tua, feeling orang tua terhadap anaknya tidak pernah melenceng jauh dari kenyataan yang terjadi bagi anak-anaknya. Hati-hati kamu. Setiap kamu ditegur, setiap kamu diingatkan dan dinasehati, berarti ada satu hal yang perlu kamu bentengi dalam diri kamu.
Hati-hati, megeremet, metenget, kata orang tua. Hati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu tidak hati-hati, kecerobohan akan mencelakakan jiwa kamu. Jadi dari firman Tuhan ini, Permata GBKP, tugas dan tanggung jawab orang tua berkenan atau tidak berkenan menurut anak-anaknya. Tugasnya adalah mengajar anak-anaknya, menasehati anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya, menggiring anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya untuk berjalan dalam kebenaran yang baik. Jadi tugas dan tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan orang tua. Seorang anak pun jangan menganggap bahwa orang tuanya itu terlalu cerewet ataupun terlalu mengintervensi, terlalu kepo tentang kehidupannya. Jangan seperti itu, Permata. Tanggung jawab orang tua tetap dia tunjukkan dengan nasihat dan didikan yang dia sampaikan kepada anak-anaknya. Sehingga di hari ulang tahun Moria GBKP di minggu ini, tunjukkan bahwa kamu menghargai nasihat dan didikan orang tua kamu. Terlebih Nandedu, mamahnya, ibunya, hargai nasihat mereka selama ini. Tunjukkan bahwa kamu menerima nasihat dengan cara kamu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu bertumbuh dan berhasil dari doa dan nasihat orang tua kamu. Tunjukkan bahwa kamu mampu menjalani dan menjaga kehidupan kamu dari teguran dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang tua kamu. Seperti itulah adanya yang kita tunjukkan tandanya kita mengingat dan menghargai keberadaan dan nasihat dan topangan doa dari orang tua kita, khususnya ibu kita. Jadi di PA Permata di minggu ini ada metode sharing. Yang pertama kami bacakan. Rikutkan bahan peanta, coba siturikan kai si jadi pengajaran nande lamuel man lamuel anakna janah kai si jadi alasan maka ibrekan na pengajaran Yang menjadi pengajaran orang tuanya kepada Lamuel adalah menjaga integritas diri, menjaga dan membentengi diri dari pengaruh lingkungan buruk, menempatkan posisi yang baik untuk memberikan yang terbaik bagi orang banyak. Itu didikan orang tua Lamuel kepadanya. Kenapa ini diterapkan? Karena mungkin lingkungan sekitar mereka ketika itu, dunia mereka, zaman mereka, sudah banyak hal ini terjadi. Sehingga orang tua Lamuel sangat cekatan dan peduli dan peka terhadap lingkungan. Sehingga dia membentengi anaknya agar jangan tersesat ke dalam hal yang tidak baik. Nomor 2, si gejaplah dia maka keleng atenandeta kita arah pengajaran nasi sekenaman bantai. Ya pastilah orang tua memberikan pengajaran itu tujuannya karena mereka sangat mengasihi kamu. Karena kami sayang sama anak-anak kami. Kami berharap agar anak kami menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Tidak terpengaruh lingkungan yang buruk, tapi mereka bisa dibentengi dan dikuatkan dengan ajaran yang baik. Sehingga mereka bertumbuh dalam karakter dan sikap yang baik. Turiken kape tole bentuk-bentuk pengajaran sisah ke nande taman banta. Banyak ya pengajaran Nande kepada anak-anaknya. Dia bilang, anakku jangan sempat terjerumus ke narkoba, anakku jangan sempat terjerumus ke dalam pergaulan bebas, jangan sempat terjerumus kepada judi online ataupun pinjol dan lain sebagainya. Itu didikan orang tua. Banyak deh, boleh kamu utarakan sebagai bentuk kepedulian orang tua kamu kepada kamu. Saling menguatkan Permata, saling mensupport, saling menghargai. Hargailah didikan orang tua, terlebih-lebih Nande kamu, ibu kamu yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, yang mendoakan kamu agar senantiasa dalam perjalanan kehidupan kamu doa ibumu menyertai. Tuhan Yesus juga menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di PA Permata minggu ini. Jadikan ini sebagai pengingat bagi Permata GBKP agar mereka juga menghargai setiap nasihat orang tuanya dan menghargai orang tua dan mengasihi orang tua mereka dimanapun berada saat ini. Permata GBKP juga sangat menghargai didikan dan dorongan yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.